PDI Perjuangan pastikan kadernya yang tertangkap tangan KPK menerima suap akan dipecat. Tindakannya dianggap mencoreng citra partai, terlebih saat partai tengah menggelar kongres. Dan kita telah terhubung dengan Dede Rohali di Sanur, Bali. Ya Dede, bagaimana dengan sikap PDI Perjuangan terhadap Adriansyah, kadernya yang ditangkap tangan oleh KPK? Dan Arni, meski adanya insiden operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di tengah pelaksanaan Kongres Partai PDI yang keempat di Sanur, Bali, namun pelaksanaan Kongres masih tetap terus berjalan sesuai agenda yang berlaku. Dan akan tetapi hal ini memang mendapat sorotan dari sejumlah petinggi Partai PDI Perjuangan yang menilai hal ini telah mencoreng nama baik Partai PDI Perjuangan. Dan yang menariknya dari yang saya pantau memang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kepada satu kader Partai PDI Perjuangan yakni Ardiansyah ini kurang dari 12 jam setelah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri membuka Kongres PDI Perjuangan yang keempat di Bali ini. Nah, dalam pembukaan tersebut Megawati sempat menghimbau kepada seluruh kader agar tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi dan tidak melakukan hal itu. Dan pernyataan itu juga disaksikan oleh Ardiansyah yang pada malam harinya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi dalam hal ini Partai PDI Perjuangan sepenuhnya akan menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Berikut liputannya. Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan menilai perbuatan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan Adriansyah yang dicokok KPK Kamis malam telah mencoreng partai. Terlebih praktek suap anggota Komisi 4 DPR itu dilakukan saat PDIP sedang menggelar Kongres 5 tahunan di Bali. Sebagai komitmen PDI Perjuangan ya kita menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK, apalagi ini OTT tentu sudah cukup kuat alat bukti dan tentu sudah diikuti oleh KPK. Adriansyah ditangkap KPK di Swiss Bell Hotel, Sanur, Bali. Dari tangannya KPK menyita uang suap dalam pecahan dolar Singapura senilai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, sementara itu Sakti dan Arni, baru saja Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga mengumumkan struktur organisasi yang baru di kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Nah, dalam struktur baru yang tadi disampaikan Megawati memang didominasi oleh wajah-wajah lama. Di antaranya adalah Trimedia Panjaitan, kemudian anak kandung dari Megawati Soekarno Putri sendiri yakni Puan Maharani yang menduduki Ketua DPP bidang politik dan juga keamanan. Dan yang menarik, dalam pidato politik usai mengumumkan tadi, Megawati sempat menyinggung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana sebelumnya Presiden meminta agar menteri-menteri yang dijabat atau menteri-menteri yang ditunjuk ya tidak melakukan rangkap jabatan. Berikut petikan pidato politik yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Kalau untuk Ketua Bidang Politik dan Keamanan tetap Mbak Puan Maharani. Tetapi saya nonaktifkan karena saya sudah bicara dengan Presiden. Pak Presiden waktu mau mengangkat menteri, beliau bilang begini, kalau yang dari partai itu harus berhenti. Lalu saya sebagai Ketua Umum Partai mengatakan, mohon masukan. Orang partai itu tidak bisa diberhentikan, Pak. Karena dia masuk partai itu atas kemauan sendiri dan dedikasinya. Sementara itu Sakti untuk pos Sekretaris Jenderal ini memang baru dan ditunjuk Hasto Kristianto yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Sekjen. Nah, semua yang dalam struktur yang baru ini tadi Megawati juga sempat menegaskan mereka yang nantinya terpilih sebagai pemimpin kader di DPP ini harus konsisten dalam instruksi-instruksi dari partai, dan dia juga tidak segan untuk mengeluarkan atau mencoret nama dari partai jika tidak sesuai dengan ideologi partai. Demikian Sakti dan Arni. Ya, terima